Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Garisa Delia Pratiwi, nomor absen 22. Saya Kartika Irawati, nomor absen 25. Di sini kita akan menganalisis budidaya tanaman tomat Solanum lycopersicum. Produksi tanaman tomat dengan pemberian SP36 dan dolomit di tanah gambut. Penelitian pengaruh produksi tanaman tomat Solanum lycopersicum dengan pemberian SP36 dan dolomit di tanah gambut telah dilaksanakan di kebun percobaan Fakultas Pertanian Unisi Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau selama 4 bulan dari bulan Mei sampai dengan Agustus 2016. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian berbagai dosis SP36 dan dolomit terhadap produksi tanaman tomat di tanah gambut. Media yang digunakan adalah tanah gambut dengan perlakuan dosis SP36 dan dolomit. Parameter pengamatan pada penelitian ini yaitu pH tanah, tinggi tanaman, umur berbunga, umur panen pertama, berat buah tanaman, dan berat brangkasan kering. Latar belakang, kandungan gizi dalam 100 gram buah tomat mengandung protein 1 gram, karbohidrat 4,2 gram, lemak 0,3 gram, kalsium 5 mg, fosfor 27 mg, zat besi 0,5 mg, vitamin A atau karoten 1500 SI, vitamin B, tiamin 60 mg, dan vitamin C 40 mg. Tanaman tomat adalah tanaman sayuran buah yang kaya akan vitamin dan bermanfaat untuk kesehatan manusia. Produksi tomat di Indonesia mengalami fluktuasi dan rendah dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi. Produksi tomat di Riau khususnya di tanah gambut sangat rendah, yaitu hanya 2,52 ton. Tanah gambut memiliki masalah kekurangan unsur hara dan pH rendah yang menjadi kendala dalam budidaya tomat. Salah satu usaha untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menambahkan dolomit dan pupuk SP36 ke tanah. Dolomit dapat meningkatkan pH tanah, sedangkan pupuk SP36 dapat meningkatkan ketersediaan fosfor yang berperan dalam proses fotosintesis dan transfer energi tanaman. Tujuan penelitian: 1. Untuk mengetahui produksi tanaman tomat Solanum lycopersicum di tanah gambut dengan pemberian SP36 dan dolomit. 2. Mengetahui dosis SP36 dan dolomit yang optimal untuk meningkatkan produksi tanaman tomat Solanum lycopersicum L di tanah gambut. Manfaat penelitian: 1. Dapat dijadikan sebagai acuan petani untuk meningkatkan produksi tanaman tomat di tanah gambut dengan pemberian SP36 dan dolomit. 2. Menjadi referensi tanaman bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Pertanian Program Studi Agroteknologi. Botani tanaman tomat atau Solanum lycopersicum L. Kingdom sama dengan Plantae, Diviso sama dengan Spermatophyta, Subdiviso sama dengan Angiospermae, kelas sama dengan Dicotyledonae, ordo sama dengan Solanales, family sama dengan Solanaceae, genus sama dengan Solanum, spesies sama dengan Solanum lycopersicum L. Tanaman tomat merupakan tanaman dari Solanaceae, berasal dari daerah Amerika Tengah dan Selatan, dari Meksiko sampai Peru. Tomat merupakan tanaman semusim berumur pendek, yang artinya tanaman tomat hanya mampu satu kali bereproduksi dan kemudian mati. Syarat tumbuh tanaman tomat: pertama, iklim. Curah hujan yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman tomat adalah 750 mm sampai 1200 mm per tahun. Kedua, media tanam. Tanaman tomat dapat ditanam di segala jenis tanah, mulai tanah pasir sampai tanah lempung berpasir yang subur, gembur,
banyak mengandung bahan organik serta unsur hara dan mudah merembeskan air. Selain itu, akar tanaman tomat rentan terhadap kekurangan oksigen. Oleh karena itu, air tidak boleh tergenang. Ketiga, ketinggian tempat. Tanaman tomat dapat tumbuh di berbagai ketinggian tempat, baik di dataran tinggi maupun di dataran rendah tergantung varietasnya. Tanah gambut. Menurut Darmawi 1999, dalam Fauzi 2010 menjelaskan tanah gambut merupakan akumulasi sisa-sisa tanaman yang mengalami humifikasi lebih besar dari mineralisasi pada kadar air yang berlebihan dan membentuk endapan-endapan yang mengandung bahan organik dalam persentase yang sangat tinggi. Lahan gambut mempunyai kandungan bahan organik lebih besar dari 20% atau mempunyai ketebalan bahan organik lebih besar dari 50 cm. 2. Dolomit. Dolomit adalah mineral yang berasal dari alam yang mengandung unsur hara, magnesium, dan kalsium dengan kandungan vitamin, kandungan kimia Ca, Mg, CO3, 2. Jika ukuran pH tanah terlalu asam untuk mengatasi, bisa dilakukan pemberian dolomit. Selain berguna untuk menaikkan pH, senyawa Ca dan Mg pada dolomit juga mampu menekan dan menetralkan sifat buruk yang unsur-unsur yang berpotensi meracuni tanaman. Fosfat. Fosfor P termasuk unsur hara makro yang sangat penting untuk pertumbuhan tanaman. Namun kandungan di dalam tanaman lebih rendah dibandingkan nitrogen N, kalium K, dan kalsium Ca. Fosfat merupakan kunci kehidupan karena hampir terlibat pada semua proses metabolisme dan merupakan sumber ATP. Metode penelitian. Waktu dan tempat. Penelitian ini telah dilaksanakan selama 4 bulan dimulai dari bulan Mei sampai Agustus 2016. Dilaksanakan di kebun percobaan di Fakultas Pertanian Jalan Lintas Provinsi Parut 01 Desa Pulau Palas, Kecamatan Tambilahan Biru, Kabupaten Indragiri Hilir. Bahan dan alat. Bahan benih tomat hibrida Timoti dibeli dari Surabaya, polybag, dolomit, pupuk SP36, funggisida, ditane M45, insektisida, Sevin 85 SP. Air. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah cangkul, karang, gembur, tali rafia, sprayer, gelas aqua, mineral, bambu, meteran, pisau, gunting, papan, sampel, kamera, timbangan, kalkulator, dan alat tulis. Pelaksanaan penelitian. 1. Persiapan media. 2. Penyemaian benih. 3. Persiapan media tanam. 4. Penggemburan. 5. Pemupukan. 6. Pemasangan label. 7. Penanaman. 8. Pemasangan air. 9. Penyulaman. Pengamatan. 1. Perubahan pH tanah. 2. Pengamatan tinggi tanaman. 3. Umur bunga pertama. 4. Umur panen pertama. 5. Berat per buah tanaman. 6. Berat per berangkasan pengering. Pemeliharaan. 1. Penyiangan. 2. Penyiraman. 3. Pemangkasan. 4. Pengendalian hama dan penyakit. 6. Pemanenan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.